Saya terdengar? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Oke, masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik semua ya. Sebelumnya dari Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin juga kepada kalian jikalau Ibu memiliki salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada semangat ya untuk belajar hari ini karena kemarin kan udah pada habis makan daging kurban. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Nur Alifah untuk memimpin baca doanya. Ya, baik, terima kasih. Oke ya, langsung masuk kepada materi. Kira-kira ada yang ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, pada lupa ya. Jadi minggu lalu itu kan kita udah belajar transformasi geometri untuk materi translasi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri tentang refleksi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu di mana pembelajaran hari ini adalah menggunakan metode discovery learning berbasis 4C serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab berbantuan LKPD, yang di mana media pembelajarannya itu menggunakan WhatsApp serta Edmodo yang tadi sudah kalian akses. Kemudian peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama menemukan sifat-sifat refleksi berdasarkan hasil pengamatan, kemudian dapat menghubungkan konsep refleksi, kemudian juga menentukan bayangan hasil refleksi, serta dapat memecahkan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan refleksi. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari refleksi itu? Coba ada yang tahu? Refleksi itu apa? Pencerminan. Ya, benar, pencerminan. Ada yang lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan secara detail tentang refleksi? Taunya cuma pencerminan, Bu. Oke, baik, pencerminan. Ya, benar, refleksi itu merupakan salah satu bagian dari transformasi geometri berupa pergeseran ataupun perpindahan, sama aja ya disebut sebagai pencerminan. Kemudian, contoh-contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Yang biasanya kalian gunakan setiap hari nih, kalau kalian mau pakai kerudung, terus melihat diri kalian itu seperti apa, secara visual. Nah, apa tuh contohnya? Bercermin, Bu. Ya, bener. Ada cermin salah satunya ya. Contoh kontekstual dari refleksi atau pencerminan. Oh ya, baik, Fadila, silakan. Oke, Ibu harap kalian bisa fokus mengikuti pelajaran pada hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit video terkait materi refleksi ini ya.
Oke, baik. Dari video tersebut, nah kira-kira kalian berarti sudah paham ya terkait refleksi itu apa, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, dan contoh penerapan atau eh, contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gimana ya. Sambil dibuka juga ILKS transformasi geometri yang tadi. Nah, ini yang ingin Ibu tanyakan. Jika garis merah pada gambar di samping ini kita anggap sebagai cermin, kira-kira bayangan yang terbentuknya itu seperti apa? Ada yang bisa menanggapi, menjelaskannya? Coba Fadilah, bagaimana? Bayangannya akan berbentuk terbalik dari ininya bukan, Bu? Ya, betul sekali. Gimana teman-teman yang lain? Setuju? Oke, kita lihat ya. Ya, benar sekali. Jadi, bayangan yang terbentuk ini akan sama besarnya dengan yang ada di sebelah kiri. Maka dari itu, gambar tersebut kita dapat sebut sebagai refleksi atau pencerminan. Nah, coba dari gambar tersebut kira-kira sifat-sifatnya itu gimana? Coba Nur Alifa, sifat-sifatnya kira-kira gimana? Sifat-sifat dari pencerminan. Ini bukan, Bu. Memiliki besar dan bentuk yang sama. Ya, benar. Memiliki bentuk dan besar yang sama. Selain itu, kira-kira jaraknya gimana? Jaraknya apakah berbeda atau sama atau gimana? Jarak benda ke cerminnya itu sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Ya, betul. Tepat sekali. Berarti kalian sudah dapat memahami isi video yang tadi Ibu sudah berikan. Bagus sekali. Nah, kemudian ini ada latihan yang dapat kalian akses di Edmodo. Nanti bisa kalian buka ya. Kemudian nanti ini akan secara otomatis muncul di drive saya ketika kalian mengisi. Setelah itu Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Nur Alifa, kelompok kedua dipimpin oleh Rizky, dan kelompok 3 yang dipimpin oleh Fadilah. Ibu akan memberikan LKPD terkait materi yang telah dipelajari pada hari ini, yaitu materi refleksi, dan kalian bisa mengaksesnya di Edmodo. Ya, Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk kalian bisa mengerjakannya. Ya, silakan dikerjakan dengan baik dan teliti. Ya, silakan dikerjakan ya selama 20 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini kalian bisa menggunakan bantuan GeoGebra untuk bisa menggambarkan di diagram Cartesiusnya. Oke, sudah semua ya ngerjain LKPD-nya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Cukup, oke baik. Nah, Ibu minta perwakilan dari satu kelompok, yaitu kelompok 3, untuk men-share jawaban LKPD yang tadi dan kita bahas bareng-bareng. Silakan Fadilah dipimpin kelompoknya. Ya, sudah. Ibu, sepertinya saya mengalami kendala, Bu. Mengalami kendala. Oke, gimana dengan kelompok yang lain? Kelompok Nur Alifa, kelompok 1 siap?
untuk menampilkan jawabannya? Oke, bisa di-share screen jawabannya. Ya, sudah muncul. Ya gitu Bu. Semuanya sama Sama Bu. jawabannya? Oke, Sama, Bu. berarti dari kalian semua udah paham ya, udah cukup paham. Nah, oke. Setelah itu mungkin cukup ya pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Kira-kira kesimpulan yang kita dapat tadi itu apa? Bahwa refleksi adalah suatu bagian dari transformasi geometri berupa pergeseran atau pencerminan terhadap suatu benda atau yang lainnya. Kemudian tadi contoh-contohnya juga salah satunya adalah cermin. Sifat-sifatnya tadi ada apa aja? Bendanya sama besar. Kemudian membentuk bayangan yang sama, jarak dari gimana tadi jaraknya? Bisa ditambahkan? Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ya, benar. Jadi jaraknya sama ya. Oke. Setelah itu Ibu memberikan latihan soal yang akan kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi pemahaman terhadap materi yang kalian pelajari tadi. Jadi selain kalian mengerjakan bahan ajar atau ILKS, kalian juga mengerjakan LKPD, dan yang terakhir adalah evaluasi. Udah Ibu submit di Edmodo, nanti kalian tinggal akses saja. Dan batas waktu pengumpulannya itu hari Sabtu jam 12 ya. Silakan dikerjakan dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kurangnya dari Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya izin keluar duluan.